Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ananda Ibu kelas 8 di kelas matematika hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, ya kita masih berada di bab 4 mengenai persamaan garis lurus. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita menentukan gradien dari suatu garis lurus, dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan persamaan dari suatu garis lurus. Oke, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini kita diberikan suatu garis lurus ya, yang melewati sebuah titik, yaitu titik A. Yang mana titik A ini adalah min 2,1. Gitu ya. Jadi ada sebuah garis yang melewati sebuah titik yaitu min 2,1. Nah, untuk bagaimana cara kita menentukan persamaan garis? Ya, kita harus menentukan terlebih dahulu gradiennya. Berapa kemiringan dari garis ini? Ya, jadi yang pertama kita tentukan gradiennya. Atau yang biasa kita simbolkan sebagai M, gitu ya. Oke, jadi kita akan menentukan gradien dari garis ini, gitu ya. Kita pilih sebuah titik lainnya, ya, yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan gradien. Oke, kita mulai dari titik yang di atas, ya. Anda bisa mulai dari bawah atau dari atas. Oke, kita mulai dari atas. Nah, dari titik di atas ini menuju titik A, kita misalkan di sini adalah titik B. Jadi titik B menuju titik A, kita memerlukan 4 satuan ke bawah. Ya. 1, 2, 3, 4. Karena dia mengarah ke bawah, maka di sini kita nyatakan sebagai minus 4. Gitu ya. Dan dari titik ini menuju A, kita membutuhkan 1, 2. Ya. Kita membutuhkan 2 satuan ke kiri. Sehingga kita membutuhkan di sini negatif 2. Sehingga kita dapatkan M-nya di sini, yaitu Y per X, ya, yang tegak di bagian datar, yaitu min 4 dibagi min 2, sama dengan 2. Maka kita dapatkan gradiennya adalah 2. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan persamaan garis? Ya. Oke, di sini diberikan rumus, ya, untuk menentukan persamaan garis yang melalui satu titik. Ya, di sini diberikan Y1 dan X1, ini adalah entry dari titik yang diberikan. Ya, kalau di kita itu adalah titik A, dan M ini adalah gradiennya. Gitu ya. Oke, di sini kita akan menentukan persamaan dari garis yang diketahui. Gitu ya. Oke, tentukan persamaan garis yang melalui titik A, min 2,1, dan bergradien 2. Ya, jadi ini udah kita peroleh tadi gradiennya 2 dan titiknya, ya, jadi garis ini melewati titik min 2,1. Oke, dari soal ini kita dapatkan min 2 ini adalah X1 dan 1 adalah Y1. Sedangkan 2 ini adalah gradiennya. Oke, tinggal kita masukkan atau kita substitusikan nilai yang ada ke dalam rumus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Ya, Y dikurang Y1. Siapa Y1? Yaitu 1. Sama dengan M-nya adalah, ya, M-nya adalah 2. X kurang X1. Siapa X1? Yaitu min 2. Jadi kita tulis ini min 2. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Y kurang 1 sama dengan 2. X, di sini min ketemu min, maka kita peroleh adalah positif 2. Oke, kita selesaikan lagi. 2 kali X, ya, ingat perkalian aljabar. Maka kita peroleh di sini adalah 2X ditambah kali 2, yaitu 4. Gitu ya, jadi 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 2, 4. Oke, kalau kita mau dalam bentuk Y sama dengan, maka kita perlu pindah ruaskan min 1. Maka kita peroleh 2X tambah 4. Karena di sini negatif, kita pindah ruaskan menjadi positif 1. Maka kita dapatkanlah persamaan dari garis lurus ini, yaitu 2X tambah 5. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis dari dua buah garis yang saling sejajar. Ya, di sini diberikan suatu garis lurus, ya, yang mana garis lurus ini sudah diketahui persamaannya, yaitu 2Y sama dengan 3X tambah 8. Gitu ya. Jadi garis ini sudah diketahui nih persamaannya, yaitu 2Y sama dengan 3X tambah 8. Yang kemudian ada sebuah garis lainnya
yang saling sejajar dengan garis ini. Ya, jadi ini ada garis ini sejajar. Kita misalkan di sini adalah garis L, gitu ya. Jadi dalam menyebutkan nama, ya, menuliskan nama dari persamaan garis, kita tulis dalam bentuk huruf kecil. Yang mana garis L ini melewati sebuah titik. Ya, yang mana titiknya adalah 2,-3. Nah, garis L ini belum kita ketahui persamaannya. Ya, jadi tujuan kita yaitu menentukan persamaan garis dari dua buah garis yang saling sejajar. Oke, untuk dua buah garis yang saling sejajar, Ananda perhatikan bahwa kemiringan, ya, kemiringan dari garis ini kita misalkan garis pertama, ini garis kedua. Bahwa kemiringan dari garis pertama dan garis kedua ini sama. Yang artinya, gradien untuk garis pertama ini sama dengan gradien garis kedua. Jadi gitu ya. Nah, dalam menentukan persamaan, ya, kita harus menentukan apa tadi pertama? Yaitu menentukan gradien. Oke, berarti untuk gradien kedua, ini sama dengan gradien pertama. Oke, kita tentukan gradien dari garis yang pertama. Oke, apabila kita melihat dari persamaan, ya, 2Y sama dengan 3X tambah 8, untuk menentukan gradiennya, kita dapat menyatakan sebagai Y sama dengan tambah 8/2. Gitu ya. Maka kita dapatkan di sini gradiennya, yaitu 3/2. Ya, karena dia berbentuk Y sama dengan, ingat, untuk persamaan yang Y sama dengan MX tambah C, ya, maka gradiennya ada di depan X. Ya, jadi gradiennya ada di depan X, maka kita dapatkan gradiennya adalah 3/2. Oke, apabila gradien pertama ini adalah 3/2, maka gradien garis kedua juga 3/2. Nah, setelah kita dapatkan gradien untuk garis yang kedua ini, maka dapat kita tentukan persamaannya. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya, ya. Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Oke, titik kita yaitu adalah 2,-3. 2 ini adalah X1 dan -3 adalah Y1. Oke, tinggal kita substitusikan. Y kurang Y1 adalah -3 sama dengan M, ya. M-nya adalah 3/2. Kemudian X dikurang X1-nya adalah 2. Oke, jadi yang kita butuhkan dalam menentukan persamaan garis yaitu adalah gradien dan titik. Ya. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Maka kita dapatkan di sini min ketemu min plus, ya. Di sini 3/2X dikurang 2. Nah, nanti ini bagaimana cara kita menyederhanakan bentuknya supaya tidak dalam bentuk pecahan. Oke, ini 3/2X kurang 2. Oke, untuk menghilangkan pecahan di sini, ya, ada penyebutnya 2. Maka untuk semua persamaan ini kita kali dengan 2. Gitu ya. Jadi untuk menghilangkan penyebut di bawah ini 2, pecahan ini, maka kita kalikan 2. Jadi kalau misalnya di sini nanti 5, entah bilangan lainnya, maka kita kalikan dengan cara yang sama. Oke, setelah kita buat seperti ini, tinggal kita kalikan masing-masing dari sukunya. Ya, Y kali 2 adalah 2Y, ditambah 3 kali 2, yaitu 6, sama dengan 3/2. 3/2 dikali 2, ya, coret penyebutnya, kita dapatkan 3. 3X kurang 2. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan lagi, ya. Misalkan di sini kita ingin menyatakan persamaannya ada di ruas sebelah kiri. Maka ini kita dapatkan 2Y, ini kita pindahkan 3X yang awalnya di sini positif, kita pindahkan ke sisi kiri menjadi negatif. Kemudian ada plus 6, Nah, negatif 6 di sini kita pindah ruaskan menjadi tambah 6, sama dengan 0. Ya, jadi yang di sisi kanan kita pindah ruaskan semuanya ke sisi kiri. Oke, di sini kita dapatkan 2Y kurang 3X tambah 12 sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan, ya, karena di sini X-nya dalam bentuk negatif, maka coba kita
menyatakan dia ke dalam bentuk positif untuk X-nya, maka kita kalikan negatif 1. Oke, maka kita dapatkan di sini, yaitu 3X. Maka semua tanda di sini ini berubah gitu ya. Yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi kalau Ananda mau menyatakan ini, ataupun untuk hasil yang kedua, ini sama saja. Oke, jadi kita dapatkan untuk menentukan persamaan garis yang saling sejajar, ya. Yang pertama, itu kita tentukan dulu gradiennya. Tentukan gradien, yang mana gradiennya untuk garis pertama itu sama dengan garis kedua. Yang kemudian kita cari titiknya. Titik mana yang diketahui. Itu ya, yang kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, kita masuk ke poin ketiga dari pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu bagaimana cara menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus. Oke, di sini diberikan sebuah garis, ya, seperti yang Ibu sajikan, yang kemudian ada garis lainnya yang saling tegak lurus. Oke, jadi misalnya seperti ini. Dikatakan dia tegak lurus, ya, apabila dia membentuk sudut 90 derajat, gitu ya. Jadi ada dua buah garis, misalkan ini adalah garis pertama dan garis kedua, yang mana apabila mereka saling berpotongan, yang membentuk sudut 90 derajat. Oke, untuk garis yang diketahui, ya, garis pertama ini diketahui persamaannya, yaitu 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Ya, jadi persamaan garis yang pertama yaitu adalah 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Yang kemudian akan kita cari persamaan dari garis kedua. Oke, untuk garis kedua ini, dia melewati salah satu titik, yaitu titiknya min 2,2. Oke, gitu ya. Lanjut, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa apabila kita ingin menentukan persamaan garis, maka kita harus menentukan dulu gradiennya. Oke, kalau misalnya disejajar, garis M1 sama dengan M2, bagaimana dengan tegak lurus? Oke, gradien dari garis tegak lurus, yaitu memenuhi syarat M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu ya. Jadi untuk gradien dari garis yang saling tegak lurus memenuhi syarat ini. Untuk gradien pertama dikali gradien kedua, itu menghasilkan negatif 1. Oke, berarti kita harus cari dulu gradien dari garis pertama. Oke, dari persamaan ini, ya, 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0, kita dapatkan gradiennya, yaitu M sama dengan min A per B. Ya, siapa A? A itu adalah bilangan di depan X. Maka kita peroleh di sini adalah 2 per B. B adalah bilangan di depan Y. Oke, berarti kita dapatkan gradien garis pertama yaitu min 2 per 5. Maka, untuk gradien garis kedua, ya, gradien untuk garis kedua, harus memenuhi syarat ini, yang apabila kita kalikan, hasilnya adalah negatif 1. Oke, M1 adalah min 2 per 5, dikali M2 sama dengan negatif 1. Karena di sini kali, ya, apabila kita ingin pindah ruaskan, maka jadi bagi, gitu ya. Bagi negatif 2 per 5, maka kita dapatkan di sini negatif 1 dikali negatif 5 per 2. Maka kita peroleh M2-nya, negatif kali negatif adalah positif, 1 dikali 5 per 2 adalah 5 per 2. Maka kita peroleh M2-nya adalah 5 per 2. Oke, untuk cara cepatnya Ananda, perhatikan ya, M1 di sini dan M2. Jadi Ananda tidak perlu lagi mencari seperti ini. M1 di sini dalam bentuk negatif, gitu ya. Oke, M1 di sini dalam bentuk negatif. Maka apabila M1 negatif, M2-nya kebalikannya. Dia bernilai positif. Ya. Yang kemudian, di sini bernilai 2 per 5. Maka M2-nya bernilai 5 per 2. Oke, jadi untuk mencari M2, ini kita cari aja kebalikannya. Apabila dia negatif, maka M2-nya positif.
Jika di sini 2/5, maka M2-nya adalah 5/2. Ya, misal contoh lain. Jika M1-nya di sini adalah 2, ya, dan M2 apabila dia saling tegak lurus, maka kita dapatkan apabila di sini positif, maka M2-nya adalah negatif. Ya, apabila di sini 2, jadi 2 di sini adalah 2/1, maka kebalikannya adalah 1/. Oke, jadi begitulah cara kita menentukan gradien dari garis yang saling tegak lurus. Oke, jadi selanjutnya akan kita tentukan persamaan, ya, garis kedua tadi yang melalui titik A. Titik A-nya adalah min 2,2 dan bergradien. Berapa kita peroleh gradien 2 tadi? Yang ini, yaitu 5/2. Ya, karena kita akan mencari persamaan garis kedua yang melewati titik A, min 2,2 dan bergradien 5/2. Oke, dengan menggunakan rumus yang sama, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya. Nah, di sini kita melalui sebuah titik, ya. Min 2 di sini adalah X1 dan 2 adalah Y1. Oke, tinggal kita substitusikan Y kurang. Siapa Y1? Yaitu 2 sama dengan M. M-nya adalah 5/2 dikali X dikurang X1-nya adalah min 2. Ya, ini dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 5/2 X ditambah 2. Ya. Oke, untuk menghilangkan bentuk pecahan, penyebutnya ini, ya, kedua ruas kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 2. Oke, kita kalikan di setiap sukunya. Y kali 2, kita peroleh 2Y, dikurang 2 kali 2, 4, sama dengan 5/2 dikali 2, ya, 5/2 dikali 2 adalah 5. X tambah 2. Nah, setelah dari ini tinggal kita sederhanakan saja bentuknya menjadi 5X tambah 5 kali 2 adalah 10. Oke, bentuk ini akan kita nyatakan semuanya ke sisi kiri. Ya, jadi untuk sisi kanan ini kita pindahkan ke sisi kiri semuanya. Maka kita peroleh 2Y dikurang 5X, gitu ya, dikurang 4, dikurang 10, sama dengan 0. Kita peroleh, ini dapat kita peroleh, itu 2Y kurang 5X, min 4 dikurang 10, kita dapatkan min 14, sama dengan 0. Atau karena kita ingin X-nya positif, misalnya gitu ya, maka ini kita kalikan negatif 1, yang artinya setiap tanda di depan bilangan ini akan berubah. Yang awalnya negatif berubah jadi positif, ya, 5X. Yang awalnya positif jadi negatif, ya, kurang 2Y. Kemudian di sini adalah negatif 14 menjadi positif 14 sama dengan 0. Oke, jadi mau yang pertama mau yang kedua hasilnya sama saja. Oke ya, jadi untuk kita menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus, ya, kita tentukan dulu gradiennya, yang mana gradiennya memenuhi syarat ini, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, boleh Anda cari menggunakan cara seperti ini, atau menggunakan cara langsung, ya, melihat kebalikannya. Jika awalnya adalah positif, maka M2-nya negatif. Apabila awalnya bentuknya 2/1, maka kebalikannya adalah 1/2. Setelah Anda peroleh, ya, M2-nya, kemudian ada titiknya, barulah kita masukkan ke dalam rumus, ya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Oke, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini mengenai persamaan garis lurus. Ya, jadi ada 3 poin yang kita pelajari. Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis lurus, kemudian bagaimana cara kita menentukan persamaan garis lurus dari sejajar, garis yang saling sejajar, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan persamaan dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Oke, Ibu cukupkan untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.